di saat kita tidak bicara juga. Itu pun hanya sekedar salaman, udah. Nggak tahu siapa. Terus tidak ada komunikasi apapun. Kami bertanya, Miss yang mana? Kok lu bisa memperlakukan kami dengan langsung tunjuk-tunjuk? Seperti shampoo dan Udah kita siapin. boleh diambil loh mungkin. Coba. Bentar, biar ada bukti. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, personil Raja disekap dan diancam akan dibunuh di Malaysia. Ian Kasela ungkap cara pelaku menjebak. Kabar mengejutkan datang dari musisi tanah air Raja Band yang belum lama ini mendapatkan pengancaman pembunuhan setelah manggung di stadium tertutup Arena Larkin Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Informasi ini dibagikan oleh vokalis Raja Ian Kasela melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya @IanKaselaRaja. Awalnya Ian dan personel lainnya tidak mengetahui ada sesi meet and greet dengan para fans setelah manggung. Tak hanya itu saja, Ian dan personel Raja lainnya juga secara mendadak diagendakan pihak penyelenggara untuk bertemu dengan pihak kedutaan dan juga menteri. Namun ia tak menyebut siapakah sosok menteri dan pihak kedutaan tersebut. Setelah manggung di ruang tunggu ternyata tak ada seorang pun yang dimaksud datang ke ruangan tersebut. Justru para personel dikejutkan dengan aksi seorang tak dikenal yang secara tiba-tiba menendang meja di ruangan tersebut. Ia lantas mengaku kecewa dengan insiden tersebut. Pasalnya, ia dan rekan-rekan sudah memberikan yang terbaik untuk konser di Malaysia itu. Berikut wawancara dengan Ian Kasela dan Raja. Kami mau dibunuh. Jadi ini kesimpulannya mutlak penyerangan berencana ya. Dimana gue lihat berencana itu adalah apa? Dia bilang kepada yang kontrak kami, tunggu ada pihak kementerian mau bertemu. Akhirnya kami menunggu. Ternyata yang datang bukanlah pihak kementerian, tapi gerombolan orang ini yang langsung memaki-maki, menendang meja, marah-marah, dan berlaku kasar, mendorong Ian. Dan menurut saya ini boro-boro disebut perbincangan. Tidak ada perbincangan sama sekali, dia datang langsung ngamuk, marah-marah. Kita mau bertanya, mau ngomong, boro-boro mau membela diri, bertanya dulu aja nggak bisa. Tiba-tiba dia membuat statement di Instagram bahwa ini awalnya ada perbincangan, kemudian baru terjadi kekerasan. Kami bilang ini langsung kekerasan, penyerangan berencana yang kami tidak tahu. Tapi dia sudah merencanakan bahwa itu pakai rencana bahwa membohongi kami, disuruh nunggu ada kementerian yang mau Dia ketemu. bilang ada informasi ada kementerian bro, ada kedutaan mau foto, mereka idola kalian, mereka suka sama kalian, mau coba ambil kenangan buat sama kalian. Ya kita pasti welcome lah. Jangankan kementerian kedutaan, fans kita yang orang biasa pun kami terima. Gitu loh, kita terbukti dengan 30 menit kita berada di ruang itu sebelum kejadian, kami terima semua. Memang otak berpikir kok mereka bisa ya aksesnya masuk ngasal gitu loh ke ruang tunggu kami. Kami keringetan, kebayang lah habis konser 15 lagu hampir 2 jam, kebayang tuh keringetan, gue masih lelah, gue mau minum itu nggak sempat. Itu pun langsung kita terima gitu loh, dengan kita terima dengan kondisi yang ada. Tapi selang beberapa waktu 30 menit kok nggak ada juga, kami bertanya lah sama yang bilang ada tamu dari kedutaan dan kementerian itu, ternyata nggak ada. Yang ada malah gerombolan yang mau dibilang dari masuk langsung banting meja dan bentak-bentak. Dulu dari pengalaman yang diharapkan dari LTSK seperti apa, Pak? Gimana? Ancaman itu pas saat itu aja. Cuman di ruangan itu. Rasa ketakutan itu ada. Pertama, memang terima kasih tindakan kepolisian Malaysia tuh sangat cepat. Ya. Cuman yang kami khawatirkan orang ini langsung memberi jaminan dan lepas. Nah, Karena undang-undang mereka, hukum mereka yang berlaku seperti itu. Jangankan dilepas, di dalam kurungan aja kami masih merasa. Ya. Kan gini lah ya, maksudnya kenapa kami datang ke sini, kami meminta saran, kami coba membuat laporan, kami mencoba
untuk berdiskusi, mungkin semacam diskusi yang akhirnya pada intinya kami memohon meminta ada perlindungan macam apa ya, mungkin nanti setelah kami ketemu kami akan tahu. Nah, yang pasti satu, kami berpikir dia yang mau dibilang tadi juga sudah ditangkap, ditahan sebentar, dimintain keterangan, terus dia lepas dengan memberikan jaminan. Entah siapa, saya ulang lagi, entah siapa yang bisa memberikan dia jaminan itu, sehingga polisi di sana membebaskan dia. Artinya orang ini punya kemampuan secara materi, orang ini punya kemampuan secara emosi. Wajar nggak kalau kami ketakutan? Jarak Malaysia Jakarta, Kuala Lumpur Jakarta cuma 2 jam. Itu. Kalau dibilang Raja kemarin ada cedera nggak? Kami menjawab ada cedera mental kami. Kami cedera mental sampai ada salah satu beberapa fans di tempat peristirahatan mau bertemu Ian. Di komen itu baru Ian terjawab takut. loh. Di komen itu aku tuh gini loh, kita pas keluar ruangan itu security event dan bodyguard mereka tuh ngumpul di sana, mereka berbaris, badan-badan gede hitam itu. Kita melewati mereka tuh mau sebelum jalik, sumpah kita bertiga tuh Mr. Project jangan lagi. Takut Kita gitu. langsung ke mobil. Banyak fans menunggu mau foto dengan berat hati. Gua nggak menyapa mereka, gua nggak menegur mereka karena kita baru-baru mikirin orang yang mau foto. Ini orang yang gede-gede habis di ruangan kita tadi dengan mempelototin kita tuh gila, kita udah menunduk, udah langsung mau masuk mobil langsung pergi gitu loh. Yang kami sesalkan lagi adalah ini event pemerintahan tourism Johor, Majestic itu Masih Johor, tapi tidak bisa melindungi kami. Ini kan bisa dibilang tamu negara ya. Kita diundang bukan atas kemauan kita, mereka meminta kita bisa nggak mengisi acara mereka sana. Oke, asal syarat dan ketentuan semua sudah oke, kita penuhin semuanya juga. Tapi ternyata kita diperlakukan seperti ini. Kalau panitianya IO biasa nggak, ya kita maklumin. Tapi ini panitianya adalah dari pemerintahan sendiri, masa tidak bisa mengamankan negara tetangga lah ya istilahnya kan yang diundang. Motifnya apa mereka sampai melakukan? Saat itu kami nggak tahu sebenarnya. Makanya yang belum nanti setelah gue mau coba masa itu calling down bro, gue didorong, gue tuh bertanya ada apa bro, ada apa nih? Gue bertanya itu karena gue spontan, karena jujur ya secara tidak terima gue nggak terima diperlakukan macam itu, tapi gue nggak berdaya, kami nggak berdaya. Intinya Permintaan kami sih mudah-mudahan masalah ini tetap diusut tuntas sampai kami tahu juga jawaban si tersangka tersebut. Ya, kenapa dia menyerang kami tanpa alasan. Itu intinya kaitannya sama yang kemarin tuh dengan Raja menolak konser itu mas? Raja menolak konser? Kan kemarin Mas Yari waktu di Baris Krim sempat bilang tuh ada omongan Raja itu menolak konser. Nah miskomnya itu apa ada kaitannya dengan itu? Yang jelas komunikasi kami dari awal itu dengan event organizer. Kami tidak ada hubungan dengan pelaku yang mengancam pembunuhan. Jadi seandainya pun kita ada miss, itu Raja dengan event organizer. Yang kontrak. Karena yang mengontrak dia, yang memberi bibit pembayaran itu dia, semua yang menanggung jawab kami berangkat semua komunikasi dari A sampai Z dari awal banget itu dia si organizer. Raja itu satu pintu dengan orang yang mengontrak ini. Soal dia bermasalah sama si India ini itu urusan dia, jangan kami yang langsung diserang gitu. Oke, masuk dulu bang. Ya, gue madam dulu ya. Oke ya. Terima kasih banyak ya. Oke bang. Mereka membuat. Niatannya hari ini apa nih bang? Ya sesuai yang mungkin semalam aku sempat bilang ya, kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita. Berita selanjutnya, permohonan rehabilitasi diterima. Amar Zoni diberangkatkan ke Lido. Permohonan rehabilitasi Amar Zoni yang terjerat kasus narkoba diterima. Amar Zoni pun diberangkatkan ke Pusat Rehabilitasi Lido, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Amar Zoni, yaitu Fikri. Mewakili Amar Zoni, tim kuasa hukum pun mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang mengabulkan permohonan pihak kliennya mengenai rehabilitasi. Selain itu, anggota tim kuasa hukum Amar Zoni pun menambahkan bahwa suami Iris Bella ini diberangkatkan ke Lido sekitar pukul jam 5 sore. Akan tetapi sebelum ditentukan sampai kapan Amar Zoni menjalani rehabilitasi pasca 2 kali terjerumus dalam kasus narkoba. Berikut wawancara dengan tim kuasa hukum. Jam berapa bang kalau boleh tahu? Tadi jam berapa? Sekitar sejam yang lalu. Tahu nggak berapa lama bang itu direhabnya di Lido? Kami masih kurang tahu juga sih untuk soal itu. Tadi keluarnya lewat belakang atau gimana?
Seperti lewat belakang tadi. Itu tiga-tiganya bang? Tiga-tiganya. Oh tiga-tiganya semua direhab ya Iya bang? betul. Amar sendiri rehabnya diterima gimana nih bang? Amar sendiri responnya? Otomatis sih dari keluarga sih pasti seneng ya, karena udah diterima. Karena kan sekali lagi Mas Amar Zoni ini kan bukan dia cuma sekedar sebagai pengguna ya. Jadi rasanya sudah sepantasnya lah untuk melakukan rehab. Jadi keluarga sih senang banget. Karena korban ya. Karena dia ini korban. Bang kabarnya lawyer hari ini mau membawa barang-barang Amar seperti shampoo dan Udah disiapkan. Udah kita siapin. Udah disiapin. Apa aja tadi bang? boleh diambil bang mungkin? Coba Bentar, biar ada buktinya aja bang. Boleh. Dari tim lawyer sendiri hari ini mau menuju ke Lido kah? Seperti apa? Kita mau bentar sini. on the way nanti habis ini. Oh semua sama Bu Elsa juga? Enggak, biasa kebetulan. Diwakili sama anaknya dulu. Sama aja, soalnya anak juga kan. Ibel gimana? Mau jenguk nanti kapan? Untuk Ibel. Dari pihak keluarga ada perwakilan untuk menuju ke Lido? Ada. Siapa? Ada, nanti aja, ntar bisa ntar. Enggak, maksudnya yang tadi ikut siapa-siapa aja gitu? Udah paling ayahnya. Ayahnya, adiknya. Berarti ayah dari adiknya langsung menuju ke Lido habis dari sini ya bang? Menuju ke Lido. Itu berapa lama bang diharapkan? Masih kurang tahu soal itu. Masih belum pasti. Tapi semoga kita doakan aja Mas Amar cepat pulih terus terbebas dari tergantungan narkoba. Kemarin-kemarin kan kabarnya masih nangis-nangis ya Amar. Nah sekarang gimana nih bang? Kondisinya insya Allah mulai mendingan ya, mulai happy lah dengan kabar direhab kan. Pak Iwan sendiri udah tahu Kenapa? soal rehab ini? Istrinya sudah tahu soal. Sudah tahu ya. Cuma kita belum dalami lagi. Bang mungkin barang-barang yang tadi bang mungkin bisa dilihatin shampoo dan lain-lain. Kenapa milih di Lido? Kenapa nggak di RSKW bang? Oh itu bukan keputusan kita. Iya itu keputusannya Pak Kapolres sama Pak Kasih. Pak Kapolres. Oh, artinya yang menentukan dari pihak kepolisian ya? Betul. Kami tidak berwenang untuk memberikan keputusan. Tapi secara ini proses hukumnya gimana bang walaupun diajukan untuk rehab ya? Tetap sidang kan nanti atau seperti apa? Itu kita masih kita bisa kasih kepastian lagi nanti. Kita lihat dulu. Ada permintaan atau omongan tertentu nggak sih dari Bang Amar? Belum ada. Dia mohon doanya sih tadi. Tadi kan Bu Elsa nyampein kalau Amar pesan tolong cariin tempat rehabilitasi yang secure untuk dia. Apakah saat dikasih tahu di Lido Amar menyetujui? Untuk saat ini sih iya ya. Mungkin nanti kalau ada update saya masih akan diumumkan. Oke. Bang minta itu gambar barang-barang shampoo dan bukti. Oh iya. Biar bukti aja bang. Barbuk. Mas Agung. Tengah. Tadi bungkusannya. Itu yang bungkus tadi mas. Tengah. Bungkusannya mas. Ini dia. Baru dibeli tuh nama. Kalau ada mereknya. Oh ada mereknya. Kalau apa mas biar dibeli. Iya apa? Aku butuh soalnya. Diputar ke belakang. Nah. Ininya nih. Nggak apa-apa itu. Itunya Diangkat aja. Diangkat. Komposisi. Dari belakang. Kita bawain sabun terus Sampai sador tuh. Masuk nah ini buat cuci muka. Wah lagi. Mas Amar Zoni ini dari kemarin belum mau mandi. Tapi kata adiknya mau mandi bang. Cukur. Iya. Ini dibeliin. Itu alat cukur bang. Sama alat cukur biar rapi. Oke. Alat cukurnya boleh dilihatin bang. Ada mereknya. Nah, itu. Apalagi? Sama ini kita juga beliin sampo ya. Oke. Clear man. Bang kenapa bang Amar nggak mau mandi? Apakah nggak ada perhatian khusus dari keluarga atau seperti apa nih? Enggak itu kayaknya sih karena stres ya kan wajar gitu kan. Jadi kayak nggak ini aja sih jadinya. Bisa dibilang respon dari kubunya nggak sih setelah makin aktif juga ada keinginan? Enggak sih kayaknya emang lebih karena tekanan stres aja sih. Tapi tadi kata adiknya dia mandi kok, tetap mandi. Alhamdulillah sekarang udah Mandinya itu belum pakai sampo gitu loh. ya, masih rambutnya masih berminyak gitu. Ada sampai 2 hari mungkin kemudian atau gimana? Dari awal atau seperti apa bang? Dari awal ditangkap? Kenapa bang? Apa karena adaptasi dengan air penjara atau seperti apa? Enggak ada. Bang Kasih juga nggak cerita ke abang? Enggak ada. Emang jawabannya santai aja maksudnya. Aduh males nih bro. Gitu doang. Ada pesan buat pas berangkat ke Lido sebelum berangkat ke Lido? Enggak ada.
Oh, pesan dari Pesan dari Amar ke Mohon doanya sih dari mohon doanya. Mas Amar, mohon doanya. Mudah-mudahan bisa lepas dari ya ini kan sekali lagi dia ini korban ya. Iya, Jadi mudah-mudahan bisa sembuh dari ketergantungan ini. Nah, itu aja. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga kita minta dukungannya dari semuanya untuk mendukung Mas Amar cepat sembuh, recovery cepat, jadi biar lepas dari narkoba. Oke. Makasih, Bang. Berita kebiasaan nih, ketok ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Ya. Hari ini kami dari penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah merampungkan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka terhadap dengan nama AZ, R, dan M. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dari penyidik mengambil kesimpulan satu, bahwa ketiga tersangka tersebut ya tidak terlibat peredaran jaringan narkoba. Yang kedua, ketiga tersangka tersebut atas nama AZ, R, dan M itu adalah murni sebagai pengguna narkoba, ya. Yang artinya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga, sesuai dari peraturan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang jumlah barang bukti narkoba, sabu, ya, sesuai diatur ya. Maka kami dari penyidik mengambil kesimpulan kepada ketiga tersangka AZ, R, dan M, kita lakukan assessment dan rehabilitasi. Dan kita berkoordinasi dengan BNK Jaksel. Hari ini kita melakukan assessment kepada ketiga tersangka tersebut. Dan hari ini juga saudara AZ, M, dan R kita tempatkan untuk melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Pemerintah di Lido selama 3-6 bulan. Itu saja rekan-rekan, ya. Ada yang mau tanyakan? Untuk dibawa ke Lidonya kapan, dan sudah hari ini atau? Tadi sudah dibawa ke Lido. Di jam berapa? Tadi sekitar jam 4 sudah kita dorong ke Lido. Untuk melaksanakan rehabilitasi di sana. Ya, untuk pemilihan alasan sendiri di Lido kenapa, Dan? Karena Lido adalah rehab pemerintah, ya, dan rehab yang sesuai aturan pemerintah. Tentu saja kita laksanakan di Lido, ya. Kemudian ini juga sebagai bahan pelajaran bagi kita, ya, bahwa yang namanya pengguna memakai, ya memang harus kita rehabilitasi. Kalau pengedar, kita langsung laksanakan tindakan tegas, ya, tanpa pandang bulu. Untuk pengguna kita sembuhkan, namanya pengguna, ya, orang yang terjerat, orang yang korban penyalahgunaan, ya kita bantu mereka dengan rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan bisa sembuh, tidak terjerat narkoba lagi. Untuk Bang Amar sendiri kan ini yang kedua kali ya, Bang. Ya. Kira-kira ada perbedaan nggak sih dari yang pertama sama yang kedua, Rehat? Kalau yang pertama kan ganja ya. Kalau sekarang itu sabu ya. Tentu kita mengacu pada peraturan perundang-undangan saja ya. Kalau memang barang buktinya di bawah SEMA ya, kita akan lakukan rehabilitasi. Dan juga memang mereka ketiganya tidak terbukti sebagai pengedar ya. Mereka hanya korban penyalahgunaan, mereka hanya pengguna saja. Artinya proses hukumnya sendiri untuk proses hukum tetap berjalan, ya, proses hukum tetap berjalan sembari mereka melaksanakan asesmen dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi di Lido. Ya. Bisa diarahkan kan? Untuk alasannya sendiri apa, Bang? Mungkin apa? Alasannya sendiri dan menggunakan narkoba sampai sekarang kan mungkin kemarin belum hasil dari narkoba. Alasan menggunakan narkoba ya itu tidak bisa kita umumkan, ya, itu privasi orang, ya, itu privasi, itu pribadi orang, ya. Silakan masyarakat menilai, ya. Oke. siap. Cukup? Berita selanjutnya, Rizal Gibran bantah tudingan Sarah soal KDRT dan kekerasan seksual.
Rizal Gibran membantah tudingan Sarah soal KDRT dan juga kekerasan seksual. Sarah mengaku mendapatkan KDRT dari Rizal Gibran sejak 1 bulan menikah. Tak hanya KDRT, Sarah juga menyebut Rizal Gibran telah melakukan kekerasan seksual. Setelah memenuhi panggilan polisi, Rizal Gibran lantas memberikan klarifikasi. Rizal Gibran membantah semua tudingan yang dilayangkan Sarah kepadanya. Bahkan ia menyebut jika dirinya marah dan ia memilih untuk diam. Seperti apa pengakuannya? Kasus Rizal Gibran dilaporkan oleh sang istri, Maisarah Nur Zakat alias Sarah, beberapa pekan lalu. Melalui kuasa hukum, Rizal Gibran Denny Lubis, ia membantah semua tudingan yang dikatakan oleh Sarah. Menurut Denny, bukti-bukti yang dipaparkan Sarah sangatlah tidak relevan. Berikut wawancara dengan Rizal Gibran. Kalau memang ada yang gimana kan saya pasti akan panik, apa enggak, buktinya kalian juga bisa melihat aktivitas saya, insya Allah mudah-mudahan sih semua bisa berjalan dengan baik. Itu juga ngaruh ke kerjaan nggak sih? Ngaruh ke kerjaan gitu? Enggak ngaruh semua jalan sih, tetap ya ngaruh sedikit sih ada, tapi nggak terlalu sampai signifikan sih. Sama Bali ya dengan KDRT itu kan pasti nggak enak ya. Gini, biarkan nanti ada matematika lain ya yang akan memberikan perhitungannya sendiri. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi silakan berakumulasi, silakan berhitung, tapi saya yakin ada hitungan tertentu yang pasti akan berbeda dengan kalian. Dan ya let it flow aja, ngalir aja. Tapi kan tetap passion, tetap ini kegiatan-kegiatan sih. Tapi kan maksudnya kasusnya cukup mengganggu telinga gitu Mas, KDRT terus ditambah pengakuan seks menyimpang gitu. Nantinya, saya ulangi lagi nantinya, kan ini masih berjalan, tunggu aja sabar gitu kan. Nanti pasti akan terungkap semuanya. Keluarga sahabat ini enggak, maksudnya konfirmasi ini ada berita ini benar gimana gitu. Kan mengganggu. Insya Allah mudah-mudahan sekeliling saya yang tahu saya, kehidupan saya, keluarga saya segala macam, mereka lebih memahami. Rizal berarti sampai sekarang update-nya udah seperti apa? Update nanti aku akan update lagi dari pihakku. Hari ini sebenarnya nanti ada meeting juga. Nanti aku update sih, nanti pasti akan ada update karena yang termasuk manajemen untuk yang ngatur pemberitaan apa segala macam si Mbak Ilmon, tapi manajerku juga. Nanti akan ada update kok, karena kita memang sebenarnya akan ada update. Nah, sekarang kan update-nya seperti apa kan? Karena update itu pastinya nanti akan ada informasi karena harus ada pihak juga. Enggak ada. Update-nya? Ya insya Allah ikutin proses saja. Mudah-mudahan kan kalau update kan pasti akan mudah-mudahan kita mengharapkan yang terbaik kan. Optimis artinya ya Mas ya, dengan optimis meskipun sudah dipanggil dan dinyerahin bukti-bukti. Kan dipanggil itu apa sih? Kemarin kan saya tekankan lagi ya, bukan kayak diberitahu dipanggil ini. Ini ngopi bareng, klarifikasi, klarifikasi, interview klarifikasi aja. Jadi ya baru di-matchingin aja gitu, berarti kayak gini kan akhirnya kemarin kan baru kita bisa tahu substansi permasalahannya di mana gitu kan. Ngeri nggak sih Mas dengan bukti-bukti yang dia kumpulkan itu, nggak takut ya? Concern ya, dengan bukti-bukti yang sudah ada di Polda. Dirimu sendiri menyikapi dengan image suami melakukan KDRT itu seperti apa sih Mas? Saya sih menentang, saya sangat menentang untuk semua suami-suami di Indonesia untuk melakukan KDRT. Ya kan kemarin saya juga bilang bahwasanya saya ini bela diri loh. Saya bela diri, saya dan dua. Saya kalau ya menyerang orang ya pasti karena ada untuk melumpuhkan gitu loh. Karena istri kan bukan untuk dilumpuhkan, apalagi disentuh. Nyentuh aja saya enggak loh. Kan maksudnya kalau kucing aja saya sayang. Apalagi seorang manusia gitu, pasti ya nanti kita akan buktikan lah. Gitu. Apalagi kan kucing sekarang KDRT. Ya sekarang gini loh, foto-foto seperti itu. Ya nanti saya udah tahu kok itu. Dan saya udah pernah lihat foto itu sebelumnya. Teman-teman sendiri menilai KDRT ini seperti apa sih dengan image KDRT itu sendiri teman-teman? Bentar. Dari siapa? Enggak. Aku yang jatuh. Enggak, tadi kan tanya teman-teman itu ada saudaraku, ada temanku di situ. Tanya sendiri ya sama dia seperti apa. Saya nggak usah menilai tentang diri saya bagaimana lah. Karena gini loh ya. Kita nggak perlu menjelaskan diri kita karena orang yang mencintai kita tidak memerlukan itu, orang yang membencimu tidak akan memperhatikan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi saya nggak usah memperhatikan kayak begini, nggak usah. Nanti ritme alam aja nanti yang berbicara gitu. Jadi saya ini Pak Taufan sedikit. Tanya
Ente kan sahabat aneh. Tanya Rizal itu gimana sih sebenarnya Pak? Enggak Pak, dikit aja, tahu dikit. Oh ya udah. Nanti aja habis makan dulu. Oke gitu. Udah cukup ya, aku mau ke toilet soalnya. Ya apa lagi? Ya udah, nanti jangan pembuktian di sini dong, kan ada wadahnya. Ya. Mas, ada soal wadahnya tuduhan. untuk pembuktian nanti ada wadahnya gitu. Kalau agenda talak besok apa Panggil akan hadir? Agenda putusan sidang PPA Cikarang. Sudah putusan belum sih? Udah putusan. Nanti tanya aja langsung untuk teknisnya langsung ke PH aku aja. Nah, kalau jika sidang itu sudah putusan, otomatis ada harta gini nggak ya dibagi atau apa gitu? Coba nanti tanya ke PH aku aja deh, karena itu kan sudah substansinya kan lebih ke teknis hukum ya. Gitu, kalau aku keluarkan di sini tidak ada pendampingan. Berani nggak? Ya, satu udah aja. Apanya blunder apa gimana ya? Nggak apa ya? Enggak. Hah? Status baru. Oke. Mas katanya sempat cuman apa lagi udah? Gimana perasaannya? Baik-baik saja. Perasaan baik-baik saja selama ini. Nah, itu coba tanya aja Mas Rizal sebagai sahabat gimana? udah jadi sebagai status baru, ya ngalir aja, status kan cuma predikat. Iya. Tapi ada yang berbeda nggak sih hidupnya? Nah, nggak ada. Saya mau status apapun juga, yang penting semangat harus Fatimah harus juga. Berbeda kita lihat berbeda aja, hari ini pakai baju gini nih bedanya nih. Mas Rizal ngikutin kasusnya David sama Mario nggak sih? Ngikutin, tapi taruh lah itu udah ranah hukum ya. Mas, tapi ngelihat ada donasi palsu sendiri, kesel nggak sih ada open donasi itu hoax gitu? Kita sebagai status baru dari menjadi sendiri, keluarga sendiri ataupun sahabat mau kerja itu sekarang seperti apa gitu? Apakah sudah menjodoh-jodohkan lagi dan trauma nggak dengan namanya taaruf? Enggak, ya penting kan rumah tangga, membantu rumah tangga kan intinya kan pengen sakinah mawaddah warahmah dan dia pengen mendapatkan keturunan gitu. yang manggilin nyanyi ya. Dari kata-kata keturunan saya kalau mudah-mudahan bisa menyikapi. Mas Rizal udah nanya. Pernah tuh katanya jatahnya di rumah cuma daging sekilo. Pokoknya gini ya, apapun yang didalilkan silakan dibuktikan. Kan gini ya, mohon maaf ya. Bapak katanya maling ayam, katanya maaf ya, katanya maling ayam, katanya maling ayam, katanya kali. Bisa nggak begitu? Nggak bisa kan? Ini negara hukum. Jadi apapun yang didalilkan, mau katanya di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada beras, nggak ada telur, coba buktikan, gitu loh. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam katanya gitu kan. Buktikan dulu. Tanggal berapa ada CCTV, ada apa, benar-benar dia bikin video live atau apa. Ini loh ternyata di mana? Gitu. Sementara di rumah gue nggak ini ya, banjir semua makanan. Bedanya apa? Membuka hati lagi ada apa sih antara Islam jadi juga dan jadi lebih kesepian di rumah itu seperti apa? Oh, temennya banyak ya. Sampai jam 12 malam gue tutup. Temennya, saudaranya banyak. Membuka hati, segera ingin membuka hati maksudnya. Insya Allah. Oke ya. Saya tanya sama sahabat gue nih, Pak Tovan nih. Jalan, tetap ngontrol sih. Karena mungkin Festival Birukan Langit Indonesia akan digelar, ada Denny Caknan. Festival Birukan Langit Indonesia Stage siap digelar pada April 2023 mendatang. Digagas oleh Zulkifli Hasan dan anaknya Putri Zulkifli Hasan melalui PAN. Acara ini bakal menggandeng musisi pop Jawa dan juga koplo Denny Caknan. Rasanya BLIL sebagai digelar di 14 kota di Indonesia dimulai dari Sleman, Yogyakarta. Sementara itu Denny Caknan pun mengaku senang bisa terlibat dalam festival Bliss, bahkan demi persiapan ini, ia ikut roadshow 14 kota tersebut tak ambil pekerjaan selama Ramadan 2023. Ia berharap acara ini bisa sukses menghibur semua lapisan masyarakat. Berikut wawancaranya. Itu bangga produk lokal. Wow, keren banget ya. Nah kemudian kalau misalnya kita bahas lagi mengenai Bliss dan Bliss itu dulu Bliss itu diadakan di Senayan ya, betul di Istora. Ini yang lebih spesial lagi katanya nih, benar nggak sih aku dengar bukan cuma di Jakarta. Ya, jadi kemarin pas kita bikin Bliss itu banyak banget feedback, Kak, kapan kita akan diadakan di kota
kota-kota lain karena ramai banget kan. Mau dong jangan cuma di Jakarta, misalnya di Jawa, di Sumatera, di tempat-tempat lain. Makanya kita brainstorm, kita bikin konten sehingga nanti insya Allah kita akan muter ke kota-kota kesayangan Anda. Wow, jadi ini dibikin compact tuh sebenarnya supaya lebih mudah dibawa gitu ya ke kota-kota lain yang juga ternyata punya keinginan untuk bisa merasakan kemeriahan dari Birukan Langit Indonesia. Nah kemudian tahun ini spesialnya tadi Kak Putri juga sudah sempat mention bahwa kita menggandeng musisi lokal. Salah satunya ada Mas Denny Cakdan. Boleh tahu nggak sih alasannya Kak Putri memilih? Boleh. Mas Denny, selamat dulu dong teman-teman media. Halo semuanya teman-teman media dan teman-teman yang berada di depan. Baik. Selanjutnya, dalami peran di film Iblis Dalam Darah, Michelle John berminggu-minggu menonton film horor. Aktris Michelle John mengaku menjadi salah satu pemeran dalam film horor bergenre Iblis Dalam Darah. Michelle John di dalam film itu berperan sebagai Haruni, seorang wanita yang tubuhnya dirasuki oleh iblis. Menjalankan peran sebagai seorang yang kerasukan iblis, Michelle John mengaku harus mendalami perannya secara baik. Ia pun rela menonton film horor selama berminggu-minggu untuk mendalami karakternya tersebut. Berikut wawancaranya. Mengalir dalam darah. Jadi kalau di film ini sih kita lebih ngegambarinnya itu kayak Michelle kan di sini jadi Haruni. Jadi dia tuh kerasukan terus. Jadi kayak ada sesuatu di dalam diri dia gitu sih. Jadi dari hadis ya tulisannya Imam Bukhari kemudian jadi film ini. Iya. Awalnya dari mana sih sampai akhirnya ketemu tulisannya Imam Bukhari kemudian jadi cerita film Iblis Dalam Darah. Sebenarnya sih Mas Elvi ini produser kita yang Mas juga Elvi Kardit, produser kita dan juga penulisnya itu emang udah buat ini udah lama, udah bahkan dari film kita yang sebelumnya Menjelang Maghrib. Jadi dia emang develop cerita ini emang udah lama. Terus abis itu aku tiba-tiba pas aku baca skripnya seru banget gitu, ini kayaknya bakalan bisa keren banget, bisa serem kalau dijadiin. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.